Begini Bu, saya mau curhat sama Bu Wahyu tentang masalah saya hari ini. Apakah Bu Wahyu ada waktu dan bersedia membantu saya? Dengan senang hati Bu Anita. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ini hanya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah dari Bu Wahyu. Dengan, Masalahnya apa ya Bu? Kalau iya bisa Bu, diceritakan, mungkin nanti saya bisa bantu. ya begini Bu, saya kan mengajar di kelas 5 nih Bu. Mengajar di kelas tinggi harusnya kan anak-anak sudah hafal, membaca, lancar membaca. Tapi ada satu anak yang masih belum lancar membaca Bu Wahyu. Oh begitu. Lalu yang membuat Bu Anita khawatir apa ya? Begini Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ketika ada waktu luang dan setelah pelajaran selesai, saya selalu menyempatkan diri untuk menambah pelajaran buat Mas Fadil yang namanya itu ini murid saya Bu, untuk menambah jam pelajaran agar Mas Fadil bisa lebih lancar lagi dalam membaca dan menulis. Karena jujur saya sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena sebentar lagi akan ada kenaikan kelas Bu Ayu. Oh begitu. Betul sekali ya Bu. Ibu merasa tidak nyaman kalau nantinya Bu Kepala komplain dengan masalah ini. Betul sekali Jadi Bu, yang saya Ibu merasa kurang khawatirkan nyaman. itu Nantinya saat kenaikan kelas ya? iya Bu. Jadi Hmm, saya kurang nyaman Bu. Nanti kalau Ibu Kepala Sekolah komplain kepada saya bagaimana ya Bu ya? apakah selama ini Ibu Kepala Sekolah pernah komplain dengan Ibu masalah murid Ibu tersebut yang belum bisa membaca? Beliau berharap agar kelas tinggi yang mau naik kelas 6 diharapkan agar semua bisa lancar membaca Bu. Dan saya masih kepikiran dengan hal itu karena ada satu anak yang belum bisa lancar membaca Bu. Oh, lalu responnya Bu Anita bagaimana dengan tanggapannya dari kepala sekolah itu? Tanggapan saya terkait masalah Mas Fadil ini, saya juga berharap Bu, Mas Fadil itu bisa membaca dengan lancar, tapi hampir sudah hampir satu semester ini, bahkan ini mendekati kenaikan kelas ya Bu. Mas Fadil belum Iya. bisa lancar membaca Bu. Oh, gitu. Mungkin apakah ada cara atau metode lain yang Bu Anita bisa kira-kira bisa memancing Mas Fadil agar Mas Fadil itu senang membaca mungkin? Iya Bu, saya mempunyai rencana pada waktu istirahat akan mengajak Mas Fadil dengan temannya untuk membaca saat istirahat sekitar 10 menitan Bu. Saya akan mengajak temannya Fadil dan saya kan sebagai tutor sebayanya Mas Fadil. Nah, betul sekali Bu. Kenapa tidak terpikir sebelumnya ya? Bu Anita kan punya buku bacaan banyak sekali tuh di kelas yang nantinya mungkin bisa Ibu manfaatkan. Siapa tahu dengan memanfaatkan buku-buku tersebut bisa menambah semangat Mas Fadil untuk mau belajar membaca bersama teman-teman. Iya ya Bu, nanti saya akan gunakan buku bacaan itu untuk media pembelajaran untuk belajar membaca Mas Fadil ya Bu ya. Iya. Setelah sekarang Ibu sudah bercerita nih sama saya, sekarang perasaan Bu Anita bagaimana? Terus terang, beberapa hari ini saya masih kurang nyaman Bu, masih kepikiran dengan masalah ini.
masih kurang nyaman dan masih kepikiran. Lalu yang membuat Bu Anita tidak nyaman apa? Yang membuat saya resah dan kurang nyaman karena saya pernah berjanji kepada ibu kepala sekolah, Bu, kalau saya akan mengajak anak yang masih kurang belajar membaca, saya akan ajari sampai bisa, Bu. Tetapi pada hari ini masih ada satu anak yang belum bisa membaca, Bu. Jadi saya masih kurang dan susah gitu, Bu. Oh begitu. Jadi jika saya bisa menyimpulkan dari cerita Bu Anita ya, Bu Anita itu merasa tidak nyaman karena masih ada tanggung jawab yang belum bisa Bu Anita penuhi ya kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh Bu Kepala Sekolah tidak ya, Bu Ayu? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dulu dan merefleksikan menyiapkan diri Ibu jika suatu saat Bu Kepala Sekolah menegur dan Ibu bisa siap menjelaskan masalah yang Ibu hadapi, ya, ceritakan aja apa yang sebenarnya terjadi dan pastinya nanti beliau bisa menyampaikan atau memberi masukan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat Bu Anita dalam memberi pelajaran untuk tambahan membaca Mas Fadil. Mudah-mudahan ya, Bu Ayu. Iya. Lalu dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencananya Bu Anita ke depannya? Saya berniat menemui Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya atas permasalahan Mas Fadil yang belum bisa lancar membaca, Bu. Oh, lalu apa ada hal lain yang bisa Ibu lakukan nantinya? Setelah ini tentu saja saya akan mengajak anak-anak dari kelas 5 temannya Mas Fadil untuk ikut kerjasama membantu Mas Fadil agar bisa lebih lancar membaca pada saat istirahat, Bu. Tentunya saya akan membuat jadwal untuk teman-teman Mas Fadil agar mereka tidak terganggu saat istirahat, Bu. Nah, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide yang Bu Anita sampaikan. Syukurlah, Bu, saya merasa lega ini karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Apalagi ini sudah semester 2, Bu, mendekati kenaikan kelas. Syukurlah langkah kalau Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang tadi Ibu sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Ya, untuk hal itu saya akan mencoba terus mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak. Nanti saat pulang sekolah, saya juga akan terus membimbing dengan memberikan tambahan pelajaran agar Mas Fadil bisa lebih lancar lagi, Bu, membacanya. Gitu ya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan nantinya untuk bisa melaksanakan komitmen itu? Mungkin saya akan berkomunikasi, Bu, dengan rekan guru lain agar saya juga mendapatkan solusi atau masukan tentang permasalahan ini, Bu. Oh, itu ide yang bagus Bu Anita. Semoga segera dapat terselesaikan ya dan dapat bekerja sama dengan teman-teman lainnya dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman tadi. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Wahyu untuk waktunya sudah mendengarkan kisah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan yang baik ya Bu ya buat siswa kita. Amin, amin. Iya Bu Anita. Maaf Bu, maaf Bu, Yes. kebetulan saya ada janji sama siswa. Saya pamit dulu ke kelas ya Bu Ayu. Oh iya, iya silahkan Bu Anita, monggo silahkan. Terima kasih Bu Ayu, sehat selalu dan bahagia. Iya, sama-sama Bu Anita.
Selamat siang Bu Anita. Selamat siang Bu Wahyu. Kenapa nih Bu Wahyu? Hari ini terlihat tidak semangat. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Wahyu? Iya nih Bu, saya lagi kurang semangat. Kenapa sih Bu Wahyu? Gini loh Bu, saya mau curhat sama Ibu tentang masalah saya hari ini. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, tentu Bu Wahyu dengan saya hati itu bisa. Yuk, gimana gimana? Iya, ini loh sebenarnya saya ingin mendapat solusi atau jalan keluar pemecahan masalah dari masalah-masalah yang saya hadapi Bu. Masalah apa sih Bu Wahyu? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa membantu Bu Wahyu. Begini loh Bu, saya kan guru kelas 5 ya, Iya. ada di mana yang kelas 5 itu harusnya sudah pintar membaca, menulis, tapi di kelas saya itu masih ada satu siswa Bu yang masih belum lancar untuk membacanya, eee, namanya Fadil Bu. Oh iya, Mas Fadil. Mhm. Oh, seperti itu ya Bu Wahyu. Lalu apa sih yang membuat Ibu Wahyu terlihat kurang semangat dan khawatir? Gini loh Bu, saya kan sudah berusaha dengan maksimal ya. Saya juga sudah meluangkan waktu saya lebih untuk Mas Fadil itu, tetapi belum ada perkembangan yang bagus dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya Bu. Jujur, saya sebagai wali kelas itu merasa masih banyak sekali beban karena ini juga mau kenaikan kelas. Sampai sekarang Mas Fadil masih belum bisa untuk membaca dengan lancar. Oh gitu ya Bu. Jadi yang Ibu Wahyu khawatirkan itu ketika nanti akan kenaikan kelas, Mas Fadil belum bisa lancar membaca dan menulis, begitu ya Bu Wahyu? Iya Bu, yang buat saya tidak nyamannya itu saya takut, khawatir kalau nanti Bu kepala sekolah komplain dengan saya. Takut nantinya bertanya, kok kelas 5 belum bisa membaca? Saya takutnya seperti itu Bu. Baik Bu Wahyu, apakah Ibu kepala sekolah pernah komplain tentang murid Ibu yang belum bisa membaca tersebut? uh, Beliau sepertinya berharap supaya anak itu bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika nanti kenaikan kelas. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Wahyu dengan respon Ibu kepala sekolah Bu? Tanggapan saya sih tentang terkait Mas Fadil, saya juga berharap Bu kalau Mas Fadil itu bisa membaca dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas. Mas Fadil belum bisa juga membaca dengan lancar. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya ke Bu Wahyu, kira-kira ada cara lain nggak ya Bu untuk memancing Mas Fadil mau membaca saat saat pembelajaran seperti itu Bu? Coba kira-kira apa ya Bu Hmm, Wahyu? ada sih Bu, saya sih berencana saat istirahat nanti di luar jam pembelajaran, saya akan mengajak Mas Fadil untuk membaca dengan teman-temannya selama 10 menit setiap harinya. Ya, betul Bu Wahyu. Kenapa tidak terpikirkan sebelumnya ya Bu Wahyu ya? Ibu kan mempunyai buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh Bu Wahyu. Siapa tahu belajar dengan teman Mas Fadil jadi semangat untuk membaca. Iya ya Bu, ada benarnya juga. Nanti coba saya terapkan ketika istirahat ya Bu, karena supaya tidak mengganggu kegiatan belajar dengan teman-teman yang lain, karena kita hanya fokus satu siswa, akhirnya siswa lain nanti takutnya terbengkalai. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu istirahat ya Bu. Iya, itu bagi Bu Wahyu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Wahyu? Alhamdulillah sih Bu, terus terang setelah saya bercerita dengan Ibu hari ini, saya merasa senang, tapi saya juga masih kurang nyaman nih Bu, masih agak resah juga.
masih kepikiran masalah ini. Lalu apa yang membuat Bu Wahyu merasa tidak nyaman? Anu sih Bu, sebetulnya dulu saya pernah berjanji yang membuat saya tidak nyaman dan resah karena saya pernah berjanji dengan Bu Kepala Sekolah. Saya itu dulu pernah janji kalau saya akan mengajari anak-anak yang masih kurang membaca itu akan mengajarinya sampai bisa. Tapi kenyataannya pada hari ini masih ada satu yang belum bisa membaca. Bukan belum bisa sih Bu, sudah, tapi belum lancar untuk dikatakan di kelas atas kelas 5 terutama. Oh, begitu ya, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Wahyu merasa tidak nyaman itu adalah adanya tanggung jawab Bu Wahyu yang belum bisa Bu Wahyu penuhi kepada Ibu Kepala Sekolah. Karena sebelumnya Bu Wahyu sudah berjanji ya untuk mengajari anak agar lancar semuanya waktu kenaikan kelas, gitu ya. Iya Bu, terus kira-kira kalau suatu saat nanti saya dipanggil terus ditegur sama Bu Kepala Sekolah tidak ya Bu? Nah, Bu Wahyu, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa dulu merefleksikan dan mempersiapkan diri Bu Wahyu. Jika ditegur oleh Bu Kepala Sekolah, harus siap menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Wahyu dalam mengajar. Iya sih Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya Bu Wahyu. Ya Bu Wahyu, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa sih rencana Ibu Wahyu untuk kedepannya? Saya berniat menemui ibu beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin nanti beliau bisa memberikan saya solusi gitu. Ya, benar sekali Bu Wahyu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bu Wahyu lakukan selain itu? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kolaborasi kerjasama untuk bisa menyimak Mas Fadil membaca tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat. Kalau kemarin tadi saya katakan saat istirahat itu hanya untuk Fadil sendiri ya Bu ya. Ketika istirahat saya paling tidak ambil waktu 5-10 menit untuk membimbing Mas Fadil membaca. Setelah itu saya bisa nanti mengajak anak-anak seketika dalam KBM pas pelajaran bahasa Indonesia kan ada pelajaran membaca Iya, dan menyimak ya Bu ya. Nanti iya saya benar Bu. mau mengajak siswa saya untuk menyimak latihannya Mas Fadil selama istirahat-istirahat setelahnya bisa menilai nanti teman-temannya sudah seberapa jauh nanti hasil latihan Mas Fadil membaca ketika jam-jam istirahat itu loh. Rencana saya seperti itu Bu. Iya, langkah yang Bu Ayu itu sudah tepat sekali menurut saya Bu. Saya sangat setuju dengan ide itu. Karena anak kadang jenuh ada pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Kita harus Ya. memberikan metode lain, pembelajaran di luar kelas ya Bu. Iya Bu, syukurlah akhirnya saya bisa lega Bu, karena jujur saya takut untuk mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah semester 2 ya Bu, mendekati kenaikan kelas. Saya takut nanti gagal, Mas Fadil kok belum bisa membaca. Iya Bu. Syukurlah ya Bu, Bu Ayu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Wahyu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut agar berhasil dan sesuai rencana dan Bu Kepala juga menyambut dengan baik hasilnya? Apa Bu kira-kira? Untuk hal itu nanti saya akan coba mengajari anak-anak dengan membaca kerjasama saat pulang juga bisa Bu. Apabila nanti ada jam, saya akan mengajari anak-anak untuk membaca dan menulis. Kayaknya seperti itu Bu. Iya Bu, bagus sekali Bu Wahyu karena kita sebagai guru harus berpusat pada murid ya Bu ya. Semoga Iya, Ibu. Hmm. si Mas Fadil dapat dibimbing oleh Bu Wahyu dengan lebih baik. Lalu Bu Wahyu,
dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Ayu untuk melakukan komitmen ini? Nanti mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan sesama guru ya Bu, dan meminta solusi lainnya. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali Bu ya. Semoga Iya. segera terselesaikan dan dapat bekerja sama dengan rekan sejawat dan suasana hati Bu Wahyu menjadi tenang dan tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu buat waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, curhat saya, dan sekarang saya bisa merasa sedikit lega. Semoga nanti kedepannya saya menjadi lebih baik dan semoga kita juga bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk semua siswa-siswa kita ya Bu ya. Amin. Sama-sama Bu Wahyu. Iya. Maaf Bu, kebetulan hari ini saya janji dengan siswa saya, karena berhubung curhat saya udah selesai, saya pamit ya Bu ke ruangan saya untuk menemui teman-teman murid-murid saya. Oh iya Bu, monggo-monggo silahkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Salam sehat dan bahagia selalu. Permisi Bu. Sama-sama Bu Wahyu. Terima kasih kembali Bu.